Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Febiola. Saya dari kelompok 9 dan bersama teman saya Krisna Mayangsari. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Akuntansi. Dan di sini kami akan membahas materi dari bab 6 yaitu komputer dan keamanan sistem informasi. Dan bab 12 perancangan sistem, analisis dan desain. Yang pertama akan kita bahas adalah perancangan sistem dan analisa kelayakan sistem. Perancangan sistem. Perancangan sistem yaitu proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif perancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tujuan dari perancangan sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Teknik-teknik dalam perancangan sistem yaitu desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, penyusunan laporan final desain, dan penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Selanjutnya, analisa kelayakan sistem. Analisa kelayakan sistem merupakan proses yang mempelajari dan menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Tujuan analisa kelayakan adalah menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan dan berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Ada 5 aspek penting yang dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Yang pertama yaitu kelayakan ekonomi, yaitu menentukan apakah manfaat sistem mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Yang kedua, kelayakan teknis. Menentukan apakah sistem diajukan dapat dikembangkan dengan teknologi yang tersedia. Yang ketiga, kelayakan hukum. Menentukan apakah sistem yang diajukan akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi pihak administratif, dan kewajiban kontraktor. Yang keempat, kelayakan penjadwalan. Menentukan apakah sistem yang diajukan dapat diajukan dan dapat dikembangkan, dan juga dapat diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan. Yang kelima, kelayakan operasional, yaitu menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan. Yang kelima, kelayakan operasional, yaitu menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan, dan akankah para pegawai dapat menggunakan sistem tersebut. Tugas-tugas dari analisa kelayakan, yaitu 1. Penentuan masalah dan peluang yang akan dituju sistem. Yang kedua, pembentukan sasaran sistem baru. Yang ketiga, pengidentifikasian para pemakai sistem. Perencanaan sistem dan analisis sistem mencakup 7 tahap, yaitu 1. Pembahasan dan perencanaan pada tingkat manajemen puncak. Yang kedua, penetapan Dewan Pengarah Perencanaan Sistem. Yang ketiga, penetapan tujuan dan batasan keseluruhan. Yang keempat, pengembangan perencanaan sistem informasi strategi. Yang kelima, identifikasi dan prioritaskan area spesifik dalam organisasi sebagai fokus pengembangan sistem. Yang keenam, pembuatan proposal sistem untuk mendukung dasar analisis dan perancangan awal subsistem tersebut. Yang ketujuh, pembentukan tim untuk tujuan analisis perancangan awal sistem. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisa sistem. Pengertian analisa sistem, yaitu penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Langkah-langkah menganalisa sistem. Yang pertama, identifikasi, yaitu kita harus mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
Yang ketiga, analisis, yaitu kita menganalisis sistem tersebut. Yang keempat, report, atau membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya, model sistem atau desain. Pengertian desain sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tujuan dari desain sistem informasi adalah: pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah: perancangan sistem bertujuan untuk menyajikan data-data keuangan dan non-keuangan menjadi informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam teknik sistem dokumentasi dalam perancangan sistem informasi akuntansi dari berbagai aktivitas organisasi perusahaan, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan dan menjamin keakuratan data serta kecepatan informasi yang disajikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Krisna Mayansari.